Selamat pagi, siang, maupun sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terhormat. Selamat datang dalam presentasi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosua Agustion Nugroho dari mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam rekaman kali ini, saya akan memaparkan pengalaman praktik di lapangan saya di PT Victory International Futures Exchange, cabang V Plus 8 Platinum. Presentasi ini akan mencakup tujuan PKL, kegiatan yang saya lakukan, serta wawasan dan keterampilan yang saya peroleh. Nah, dari itu mari kita mulai perjalanan melalui pengalaman PKL saya. Nah, di sini ada daftar isi yang di mana isi-isi dari apa yang saya akan paparkan. Yang pertama ada profil perusahaan, ada struktur organisasi, bidang kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi kendalanya, kesenjangan teori dan praktik, kontribusi praktik kami bagi PKL, dan kesimpulan. Latar belakang. Perguruan tinggi berperan penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu demi manfaat masyarakat luas. Praktik kerja lapangan atau PKL menjadi sebuah jembatan antara teori dan praktik, membuktikan kegunaan pembelajaran dalam situasi nyata. Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta menawarkan program PKL untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dengan menempatkan mereka di instansi dan perusahaan yang relevan. PKL juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan juga etika kerja mahasiswa, serta menerapkan pengetahuan dari kurikulum pendidikan. Program ini juga memberikan pengalaman kerja langsung, meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Mahasiswa juga dapat memahami budaya dan sistem kerja di instansi terkait. Dalam konteks ini, PKL dilaksanakan di PT Victory International Futures Exchange cabang V Plus 8 Platinum, yang dimana sebuah instansi yang berpengalaman dalam bidang keuangan, yang dimana mengembangkan kekayaan para nasabah di dalam perdagangan pasar derivatif dan komoditas. Baik, selanjutnya adalah profil perusahaan. Profil perusahaan dari praktikan atau saya sendiri, yaitu beralamat di Satrio Tower, lantai 6, Jalan Mega Kuningan, Jalan Profesor Dr. Satrio, di Jakarta Selatan. Lalu PT Victory sendiri ini, atau PT International Futures Exchange, cabang V Plus 8, Platinum merupakan perusahaan jasa keuangan yang berperan sebagai broker resmi terkait perdagangan produk GOFX atau produk derivatif, seperti kontrak berjangka emas gold atau kontrak berjangka minyak crude oil, dan juga kontrak valuta asing atau forex. PT Victory International Futures ini telah berdiri sejak tahun 2003 yang berpusat di kota Surabaya. Dan saat ini juga sudah memiliki lebih dari 23 kantor cabang, salah satunya itu cabang V Plus 8 Platinum. Dan juga sudah terdaftar di Bapepti dari tahun 2004. Selanjutnya adalah visi dan misi dari perusahaan PT Victory International Futures Exchange. Yang pertama, visinya itu lebih baik, lebih pintar, lebih cepat dalam solusi trading global. Lalu dalam misinya, di mana PT Victory ini berkomitmen untuk meletakkan dasar yang tepat untuk para investor mencapai tujuan trading dan menghasilkan sebanyak mungkin dari pasar global. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Dalam organisasi di dalam PT Victory ini, di mana Chief Business Officer sebagai pemimpin dari atau sebagai kepala dari pihak marketing dan juga pihak back office. Dalam pihak marketing sendiri, itu saya berada pada, atau praktikan berada pada tingkat Associate Financial Planner. Lalu juga di sebelahnya, di back office, itu sebagai backup dari marketing, itu ada seperti bagian Sekretaris, Finance, RO, terus General Affairs, IT Staff, Analysis Team, dan sebagainya. Seperti itu. Mentor saya itu berada pada Asisten Marketing Manager. Lalu bidang kerja yang dilakukan saya sendiri atau praktikan kerja lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana bisnis perusahaan dengan melakukan riset atau mengembangkan calon pelanggan potensial. Kedua, menyusun agenda pertemuan antara klien dan manajer. Ketiga, mempersiapkan atau mengatur data rapat baik fundamental, teknis yang bertanggung jawab terhadap data pelanggan perusahaan. Lalu yang keempat, memberikan informasi terkait berita, update tren pasar dan kualitas setiap produk dalam melakukan transaksi. Posisi praktikan pada saat pelaksanaan PKL adalah merupakan posisi business development dan juga merangkap sebagai marketing, di mana praktikan merupakan penting menyokong dan membantu para staf utama dalam menjalankan tugas yang dilaksanakan. Dari tanggal 14 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Yang lebih tepatnya pada hari Senin sampai Jumat, pukul 9 sampai pukul 16 sore. Pukul 6 sore, maaf. Nah, ini adalah penjabaran dari job desk praktikan atau saya sendiri. Yang pertama, Jobdesk mengembangkan strategi dan rencana bisnis perusahaan dengan melakukan riset untuk mengumpulkan calon pelanggan potensial. Di sini saya sendiri melakukan riset pasar
dan menganalisis data-data serta database untuk mengidentifikasi calon-calon pelanggan yang sangat potensial. Lalu di situ saya juga menyusun sebuah strategi pemasaran di mana yang paling efektif untuk perusahaan agar nasabah tersebut tertarik untuk bergabung kepada kami seperti itu. Lalu yang kedua yaitu menyusun agenda pertemuan antara klien dan manajer, di mana saya sendiri atau praktikan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan jadwal pertemuan antara klien dan manajer atau sistem manajer, termasuk untuk memastikan ketersediaan mereka atau agenda-agenda mereka agar kedua belah pihak dapat bertemu dan tidak bentrok antara waktu. Lalu yang ketiga, mempersiapkan atau mengatur data rapat baik fundamental maupun teknis yang bertanggung jawab terhadap data pelanggan perusahaan, di mana saya sendiri atau praktikan mengelola dan mengorganisir data rapat subfundamental maupun teknis secara sistematis, serta memelihara database pelanggan perusahaan dengan teliti dan terstruktur. Yang terakhir yaitu memberikan informasi terkait berita update tren pasar dan kualitas setiap produk dalam melakukan transaksi, di mana saya sendiri atau praktikan menyediakan informasi terkini kepada pelanggan mengenai tren pasar, berita terbaru, dan juga spesifikasi produk untuk membantu pelanggan dalam mengambil keputusan transaksi. Lalu selanjutnya adalah kendala yang dihadapi praktikan. Dalam proses melaksanakan tugasnya, saya sendiri atau praktikan juga mengalami yang namanya kendala, dikarenakan kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki praktikan ataupun hal lainnya. Nah, kendala yang dihadapi saya sendiri atau praktikan antara lain, pertama yaitu keterbatasan PowerPoint untuk menjelaskan produk secara online. Presentasi produk secara online ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama bagi saya, karena keterbatasan penjelasan simulasi perhitungan dan lainnya itu sangat menyulitkan jika tidak menggunakan PowerPoint atau penggambaran, yang dimana membuat presentasi yang interaktif, dan juga ini menghambat membuat presentasi yang interaktif dan menarik untuk pertemuan virtual seperti itu. Lalu yang kedua adalah pemahaman tentang produk, dikarenakan trading ini merupakan hal baru bagi praktikan, jadi kurang pemahaman mendalam tentang produk dan tren pasar terkini, sehingga terkadang mengalami hambatan pada saat memberikan informasi ke pelanggan atau nasabah. Lalu cara mengatasi kendalanya yaitu di keterbatasan PowerPoint untuk menjelaskan produk secara online. Di sini praktikan untuk mengatasi kendala ini mengambil inisiatif untuk mempelajari tools presentasi online seperti Canva, yang dimana menawarkan fitur lebih interaktif, dan juga praktikan juga membuat slide presentasi dari informasi-informasi yang telah diberikan dari perusahaan, di mana juga membuat demonstrasi simulasi produk secara lebih dinamis, dan hal ini mempermudah praktikan untuk mendekatkan atau memberikan informasi kepada para nasabah. Lalu yang kedua, yang cara mengatasi kendalanya yaitu kurangnya pemahaman mendalam tentang produk dan tren pasar terkini, yaitu praktikan mengikuti pembelajaran atau training secara langsung dari perusahaan dan memperdalam pengetahuan produk dengan membaca materi-materi dan hal lainnya yang perusahaan berikan. Dan juga kami disuruh untuk mengikuti perkembangan tren pasar melalui sumber-sumber yang terpercaya seperti investing.com dan juga oilprice.com. Selanjutnya adalah kesenjangan teori dan praktik, di mana praktikan atau saya sendiri merasakan adanya kesenjangan antara pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan pengalaman praktis selama PKL di PT Victoria International atau Future Exchange cabang Vicruz Platinum. Untuk mata kuliah yang sangat relevan dengan pengalaman praktikan adalah yang pertama perilaku konsumen dan juga riset pemasaran. Di sini yang pertama yaitu kesenjangan teori praktik consumer behavior atau perilaku konsumen, yang dimana menurut Solomon dalam bukunya Consumer Behavior, Buying, Having, dan Being, perilaku konsumen modern sangat dipengaruhi oleh faktor digital dan sosial media. Solomon menekankan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen mengikuti pola dan dapat dideteksi melalui analisis data, pemahaman psikografi konsumen. Ini diperkuat juga dengan penelitian Kotler dan Armstrong dalam prinsip Pulse of Marketing tahun 2024 yang mengatakan bahwa konsumen yang ada digital memiliki akses informasi yang lebih luas, sehingga proses evaluasi alternatif menjadi lebih kompleks, namun tetap mengikuti pola-pola tertentu yang dipelajari. Nah, dalam mata kuliah perilaku konsumen, atau saya sendiri mempelajari teori pengambilan keputusan konsumen secara umum, tetapi praktikan menemukan bahwa perilaku investor di pasar futures memiliki dinamika yang jauh lebih kompleks. Teori perilaku konsumen konvensional tidak sepenuhnya dapat menjelaskan bagaimana investor mengambil keputusan trading di tengah volatilitas pasar, faktor psikologi trading, dan manajemen risiko sangat spesifik untuk industri. Nah, sebagai contoh, bagaimana emotions trading seperti fear dan greed dapat mempengaruhi keputusan investor, sesuatu yang tidak secara mendalam dibahas teori perilaku konsumen umum.
Lalu yang kedua yaitu kesenjangan teori dan praktik untuk riset pemasaran. Secara teoritis, mata kuliah riset pemasaran mengajarkan metodologi penelitian pasar, pengumpulan data, dan analisis untuk memahami preferensi konsumen secara umum. Baker and Sharon 2023 dalam Marketing Theory, A Student Text mengungkapkan bahwa riset pemasaran untuk produk finansial membutuhkan pendekatan khusus. Kesenjangan yang praktikan temukan sejalan dengan teori mereka. Dalam praktikan di PT Victory International Futures, dalam praktik di PT Victory International Futures, praktikan atau saya sendiri menghadapi kompleksitas yang jauh melampaui teori riset pemasaran konvensional. Seperti yang dikatakan Thompson dan 2024 dalam Financial Service Marketing menjelaskan bahwa market research in futures trading requires integration of global market analysis, behavioral, economics, and technical trading patterns. Elements rarely covered in traditional marketing research courses. Praktika menemukan bahwa riset pemasaran untuk produk investasi futures membutuhkan pendekatan yang sangat berbeda dari riset pasar pemasaran konvensional. Teori yang dipelajari di kelas lebih berfokus pada produk konsumen biasa, sementara untuk produk investasi futures membutuhkan pemahaman mendalam tentang analisis teknikal, fundamental, maupun sentimen pasar. Sebagai contoh, bagaimana mengukur risk appetite investor dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan kondisi pasar global. Aspek yang tidak dibahas secara spesifik dalam mata kuliah biasanya. Selanjutnya adalah kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Yang pertama yaitu pengembangan strategi dan riset pelanggan potensial, di mana saya sendiri membuat database profil challenge nasabah potensial berdasarkan segmentasi pasar, menganalisis tren pasar dan perilaku investor untuk mengidentifikasi target market baru. Lalu kedua, menyusuri laporan analisis kompetitor untuk mengembangkan strategi pemasaran. Lalu mengembangkan strategi pendekatan yang berbeda untuk setiap segmen nasabah potensial. Yang kedua adalah optimalisasi manajemen agenda pertemuan. Yaitu yang pertama saya merancang sistem penjadwalan digital untuk mengatur pertemuan klien dan manajer, lalu membuat template follow up meeting untuk memastikan hasil pertemuan ditindaklanjuti, mengembangkan checklist persiapan meeting dan meningkatkan efektivitas pertemuan, lalu menciptakan sistem reminder otomatis untuk jadwal pertemuan yang penting. Yang ketiga adalah pengelolaan data rapat dan database pelanggan, di mana saya menstandarisasi format dokumentasi rapat fundamental ataupun teknis, lalu mengorganisasi database pelanggan dengan sistem kategorisasi yang lebih efisien, membuat sistem backup data pelanggan dan menjaga keamanan informasi, lalu mengembangkan template laporan analisis fundamental teknikal yang lebih terstruktur. Lalu yang keempat adalah peningkatan sistem informasi market update, di mana saya membuat newsletter mingguan tentang update pasar dan analisis tren, lalu mengembangkan format penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami nasabah, lalu menyusun dokumen daily market review untuk distribusi ke nasabah, lalu membuat sistem monitoring berita-berita penting yang mempengaruhi pasar. Jadi kesimpulannya adalah setelah menjalani praktik kerja lapangan atau PK selama 4 bulan di PT Victory International Futures, saya sendiri atau praktikan telah memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan transformatif di dalam industri perdagangan berjangka. Yang pertama, selama masa PKL, saya sendiri praktikan berhasil mengembangkan berbagai keterampilan teknis yang esensial dalam industri trading, seperti analisis teknikal dan fundamental, serta penggunaan platform trading dan pengelolaan database nasabah. Lalu yang kedua, pengalaman ini juga telah mengasah soft skill praktikan, terutama dalam hal komunikasi yang efektif dengan nasabah dari berbagai latar belakang, kemampuan menjelaskan konsep trading yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami, serta ketangkasan dalam membuat keputusan di tengah situasi pasar yang bergerak cepat. Nah, yang terakhir adalah praktikan juga belajar pentingnya edukasi nasabah sebagai bagian integral dari layanan perusahaan. Berbeda dengan bisnis trading konvensional yang hanya berfokus pada eksekusi transaksi, perusahaan kita memberikan penekanan khusus pada pemahaman nasabah tentang risiko dan peluang dalam trading, dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip responsible trading. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi pada saat proses PKL di PT Victory International Futures. Ada pada saat rapat, meeting, atau pada saat bertemu dengan nasabah secara online. Ini ada training, lalu ini ada training pembahasan atau training melakukan presentasi. Nah, sekian presentasi pada hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, sore, maupun malam.